Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa dimulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, kita akan mempelajari ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan. Kemudian kita juga akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Lalu kita juga akan mempelajari karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru akan bertanya. Perhatikan dan amati gambar ini. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Kalian dapat menjawabnya, bukan? Nah, sekarang mari kita mengamati gambar berikut ini. Nah, ternyata gambar tersebut menggambarkan bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain adalah sebagai sumber energi. Kemudian, manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian, tumbuhan juga sebagai sumber oksigen atau O2 untuk bernafas. Manfaat lain yaitu sebagai pengikat air tanah dan juga sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, yaitu adalah hewan dan manusia tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang. Sehingga, tanpa tumbuhan, kehidupan di bumi akan berakhir. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan membaca teks laporan yang dibuat oleh Edo tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang membawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan.
bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, kita telah selesai membaca teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Dari teks laporan hasil pengamatan tersebut, kita mendapatkan informasi penting tentang perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Teks laporan hasil pengamatan tadi terdiri dari 4 paragraf. Setiap paragraf pada teks tersebut memuat satu ide pokok. Nah, anak-anak, kalian harus ingat bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Untuk memudahkan dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama adalah kita pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus. Sehingga jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah kalimat khusus. Setelah itu, pisahkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. Kemudian, cara yang kedua adalah membaca dengan saksama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana. Anak-anak hanya perlu waktu dan konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka anak-anak sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana menemukan ide pokok dalam paragraf. Kita lihat paragraf 1 dari teks laporan hasil pengamatan tadi, yaitu paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, langkah pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita memisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Berdasarkan kalimat tersebut, kita dapat mengenali ciri-ciri dari kalimat khusus, yaitu yang pertama adalah berisi contoh. Mana kalimat dalam paragraf tersebut yang berisi contoh? Ya, ini dia, salah satunya di Indonesia. Berarti salah satunya di Indonesia merupakan kalimat khusus. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah berisi bukti atau rincian khusus. Kalimat yang berisi bukti atau rincian khusus yaitu di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, dan seterusnya. Kalimat khusus di sini berfungsi untuk menjelaskan maksud dari kalimat utama dalam bentuk gambaran yang lebih lanjut dari masalah yang disinggung di kalimat utama. Dengan demikian, kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman
yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Jadi, ide pokok dari paragraf pertama itu adalah kalimat utama yang tadi, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, anak-anak, tentunya kita dapat menyelesaikan tugas 1, yaitu menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan pada paragraf 1, yaitu ide pokoknya di paragraf 1 tadi adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara. Nah, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 tentunya kalian pasti bisa mencari ide pokoknya. Selamat mencoba! Nah, anak-anak, sekarang kita belajar muatan pelajaran IPA dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangan biak generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Yuk, sekarang kita mengamati bagian-bagian bunga, dimulai dari yang paling bawah adalah tangkai, kemudian bakal biji, dan ini adalah tangkai putik, kemudian kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, ya ini mahkotanya ada berapa? 1, 2, 3 yang berwarna ungu ya. Kemudian benang sari, ya ini benang sari, ini benang sari. Kemudian kelopak dan dasar bunga. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Mari kita perhatikan bagian berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik sehingga terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari, ya yang ini yang kecil-kecil atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina sehingga terjadi pembuahan menghasilkan zigot. Nah, di sini zigot tumbuh menjadi embrio tunas. Nih, kalian bisa lihat yang kecil di dalam ini, ya itu adalah tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, setelah itu biji berada di dalam buah, ya. Ini buahnya dan ini bijinya. Dan kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga, ya ini bunganya, dan menghasilkan biji kembali. Nah, itulah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan jenis ini umumnya hanya menghasilkan satu keturunan yang sama. Tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri yaitu tumbuhan yang memiliki bunga sempurna seperti bunga turi dan bunga sepatu. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Penyerbukan ini terjadi karena dalam satu bunga hanya terdapat satu bunga, yaitu bunga jantan atau bunga betina saja. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga yaitu tumbuhan jagung,
kelapa, dan kelapa sawit. Berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tanaman lain yang jenisnya sama. Penyerbukan ini umumnya dapat menghasilkan variasi keturunan. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang dengan bantuan manusia. Nah, sekarang yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik tumbuhan yang berbeda dengan jenis tumbuhan yang berbeda pula, tetapi masih dalam satu varietas. Contoh penyerbukan bastar misalnya serbuk sari jambu batu merah jatuh di kepala putik jambu batu putih. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan tugas yang kedua dari muatan pelajaran IPA. Nah, amati lingkungan di sekitarmu dan temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukan pada kolom berikut. Nah, kemudian carilah informasi tentang manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang mari kita belajar dari muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari 10 negara. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN. Kita lihat dari yang paling atas yaitu negara Myanmar, kemudian negara Thailand, negara Kamboja, kemudian Singapura yang sangat kecil ini, kemudian Indonesia ya, di sini adalah ibu kotanya yaitu Jakarta, kemudian Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok tahun 1967. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa mengetahui bahwa negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Nah, apa saja atau siapa saja tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 5 negara pendiri ASEAN, antara lain Indonesia dengan tokoh pendirinya adalah Bapak Adam Malik. Kemudian Malaysia dengan tokoh pendirinya adalah Bapak Tun Abdul Razak. Kemudian negara Thailand dengan tokoh pendirinya adalah Dr. Tanat Koman. Kemudian Singapura dengan tokoh pendirinya adalah S. Raja Ratnam. Dan yang terakhir, Filipina dengan tokoh pendirinya adalah Narciso Ramos. Nah, sekarang kalian harus mengetahui kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian Laut Cina Selatan di utara dan di sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat.
Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Kita lihat dari Brunei Darussalam. Di sana ada Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, kemudian di sini ada negara Malaysia. Terdapat patung Dewa Murungga di Malaysia, merupakan patung berukuran 42 kali 7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, kemudian ada negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara kebudayaan Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, di Filipina ada yang namanya tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung Tinikling yang berjalan melompat-lompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, kemudian di sini ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, kemudian negara berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis saja. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan kaum wanita. Berikutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak-anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman, dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Nah, masih ada 2 negara atau beberapa negara lain yang tergabung dalam ASEAN yang kalian bisa mencari sendiri atau membaca sendiri pada buku atau literatur yang lainnya. Nah, sekarang tugas kalian yang ketiga adalah tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ibu kasih contoh. Ya, pertama tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi.
tulis di kotak yang tersedia. Ibu mencontohkan dalam hal ini negara Laos dan negara Malaysia. Ya, Ibu akan membandingkan negara Laos dan negara Malaysia. Kemudian yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Nah, sekarang Ibu memilih karakteristik melalui ibu kota. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Sekarang bedanya ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bahasa nasional. Bahasa nasional Laos adalah Lao. Sekarang bahasa nasional Malaysia itu ada Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang negara Laos adalah Kip atau Lak. Dan mata uang Malaysia adalah Ringgit atau MYR. Nah, kemudian yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, persamaannya apa antara Laos dan Malaysia? Ya, kedua negara tersebut sama-sama anggota ASEAN. Dan persamaan yang berikutnya adalah terletak di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.